Mas Helmi orang yang memperhatikan saya ketika saya lagi dalam hancur, tapi saya gak pernah cerita. Tapi beliau punya rasa yang lagi saya rasakan gitu. Jadi saya waktu tutup telepon pun saya masih menangis gitu, karena kok bisa ya gitu. Orang yang deket malah gak merhatiin gitu. Hanya itu salah satu doaku di Ka'bah. Ya Allah, udah tidak ada lagi yang saya tutupi. Saya manusia yang punya banyak dosa, saya manusia yang punya banyak salah, saya punya manusia yang banyak khilaf, saya punya manusia yang ini. Hanya Engkau yang berhak untuk menghakimi hamba. Karena hamba sudah dalam tahap tidak percaya dengan manusia. Assalamualaikum, saya gak perlu kenalin, saya bersyukur banget ya karena ini anak ini gue ini kayak anak gue gitu, kayak adik gue gitu, yang hidupnya luar biasa, up and down, tapi sekarang dia, insya Allah saya akan tanya sudah mendapatkan ketenangan. Ruben Hansu sudah hadir ke studio. Mas Helmi, terima kasih banyak. Selamat dulu dong. Ini kalau gak karena Igun gue, aduh, mana tuh Ruben? Adakah dia baik-baik saja? Tapi gue ulang tahun lu datang ya? Iya. Besok kabur deh. Gue bilang sama Igun, gue gak pernah ngelihat orang yang demikian berterima kasih pada guru-gurunya. Ruben Hansu. Gue ingat banget, dia tiap ada produk baru, lo kirimin gue, lo kirimin Aditya Gumai. Guru-guru lu siapa aja, Boy, yang lu anggap berjasa dan lu terus ingat? Selain Aditya Gumai, Mas Helmi, Eko Patrio. Eko Patrio? Ya. Oh iya? Itu aja. Masa cuma 3 doang? Yang berjasa, ya kalau di industri kita ini ya. Iya. Gue tuh terharu waktu lu ketemu Marisa. Ya bener ya statement lo. Waktu lu susah zaman geprek Bensu itu, gue orang pertama yang nelpon. Ini aku mungkin baru bercerita aku terima kasih Mas Helmi gitu, karena di saat Mas Helmi itu nelpon, pada saat itu saya tuh lagi hancur sehancur-hancurnya gitu. Jadi semuanya nggak ada yang berkabar, even memberikan support pun enggak gitu. Cuman ngasih link, tapi tidak ada yang memberikan support gitu. Kita nggak minta sebuah materi dan lain-lainnya. Tapi pada saat itu aku inget banget kalimatnya Mas Helmi, kalau lo nggak bisa, apa yang bisa gue bantu, mau gue bantu untuk menjelaskan, meluruskan gitu. Jadi itu aku ingat-ingat banget gitu. Jadi apa ya, nggak akan pernah bisa aku lupa gitu. Karena di saat kita lagi susah, siapa yang ada menurutku itu yang menjadi aku ingat dalam memoriku gitu. Dan teman-teman seneng banyak banget. Tapi ketika kita lagi ada masalah gitu ya, nggak ada tuh yang muncul. Bahkan ikut ngatain, malah ikut komentar di sebuah akun gitu. Jadi yang padahal dia makan duit kita juga. Gitu, tapi kayak belaga kita paling salah gitu. Jadi aku di podcast ini juga makasih Mas Helmi ya. Gue terima kasih Ruben mau datang. Aku apa ya? Tak tisu dong. Ya. Nggak bisa ngomong apa-apa lagi karena hanya bisa bilang makasih gitu. Ketika semua orang ninggalin, tapi Mas Helmi nelfon dengan menanyakan kondisi bagaimana mentalku gitu. Dan ketika kasus itu lagi naik itu benar-benar saya nggak ngerti mesti berbuat apa-apa. Nggak tahu, makan nggak selera atau apa nggak selera, karena tiba-tiba sampai berita kita tuh sampai bukan hanya di infotainment, sampai ke beritanya di news resmi semua. Jadi kayak ini nggak ada lagi orang lain yang lu beritain gitu, kecuali kayak kesalahan yang gimana gitu. Dan pada saat itu mau menjelaskan pun kayak orang ya udahlah lu udah pada percaya kayak gitu kan. Jadi saya nggak ada semangat untuk menjelaskannya semua gitu. Makanya memang butuh waktu untuk kita menjelaskan. Tapi saya tuh cuman bilang ya Allah kok baik gitu, baik banget gitu. Mas Helmi itu yang nggak berhenti menanyakan keadaan tapi lu saya. Kenapa gak mau terima tawaran gue? Gue tahu lu nggak mau jelasin karena gue tahu lu baik banget. Tapi kan gue secara jernih bisa ngasih tahu kalau Ruben itu dalam posisi yang tidak salah dan dia baik banget. Karena pada saat itu aku harus memulai cerita lagi dari awal, menjelaskan gitu, membawa semua barang bukti yang kita punya gitu. Jadi kayak, aduh, pedih untuk lo. Iya,
uh, Mas itu aku rasanya tuh cuman gini, mmm, pingin, teriak tapi pasti dibilang salah, Mmm, kepingin berstatement tapi takut dibilang salah, pengen nulis status takut dibilang salah gitu. Jadi nggak tahu, ya kita hidup juga udah nggak ada bapak ibu gitu. Jadi mmm, ada dari orang lain yang menawarkan itu buat aku tuh mmm. kayak kata terima kasih yang aku nggak bisa ucapin gitu ke Mas Helmy gitu. Semuanya nggak ada kabarnya, semua nggak ada kabarnya. Aku tuh kepengen banget waktu itu bantu Ben, karena Iya, gue tahu nih mhm, jawaban lu gue udah bisa mhm. raba-raba, jangan orang ini udah terlalu letih gitu ya, untuk ngejelasin gitu. Aku tuh lagi di posisi yang kayak capek gitu Mas, kayak capek gitu. Dan pada saat itu kan suasana lagi Covid ya, Yang kayak Covid. lagi Covid. Jadi pada saat lagi cerita itu, jadi kayak, musti menjelaskan lagi, Iya, musti menjelaskan tapi pada saat nggak tahu aku mau ngapain gitu. mmm, Bingung, aku bingung mau ngapain tuh bingung gitu. mmm, Pokoknya aku cuma bilang, dari sekian banyak orang yang aku kenal, ya yang bolak-balik telepon itu Mas Helmy lagi, Aditya Gumain lagi, Eko mmm, Patrio lagi, itu terus. oke, Yang yang padahal kadang-kadang kan kita suka punya sibuk gitu, tapi mmm, mereka tuh orang sibuk loh, mereka tuh orang penting, iya tapi iya, kok gue bisa ada di pikiran mereka ya gitu. Jadi itu yang saya, punya waktu untuk bersyukur gitu Mas, gitu. Jadi kalau dibilang capek, capek banget gitu, mmm. capek banget kayaknya, duh capeknya capek banget deh. Dan gue kaget ternyata lu inget itu gitu. Gue Mhm, sih ya udah menurut gue sih lu adik gua gitu. Kayak anak gua ya menawarkan gitu. Gue pikir itu bukan sesuatu yang perlu diingat karena gue pikir mhm. banyak juga yang bantu lu masih punya saudara kandung gitu yang ada di situ gitu Iya. ya. Kalau pada saat itu ya Jordi dia maju, Hmm, dia jelaskan semuanya gitu, tapi hmm, kan situasi kami situasi yang kayaknya pengen lari ke orang tua gitu ya. sudah tidak ada. Nggak ada, ibu bapak nggak ada gitu. Hmm, Saya harus terlihat kuat di mata adik saya gitu, hmm, tapi padahal gini, aduh gue mah didorong sedikit udah pasti hmm, dia hancur gitu. hmm, Makanya, eee, terkadang usaha itu suka jadi saya ada sedikit ya, traumanya gitu. ya, Jadi makanya orang yang ngerti tentang hukum di Indonesia ini ya pasti dia akan paham betul gitu. ya, Itu makanya, ah, nggak ngerti ya, deh pokoknya ini pengalaman terbesar saya, tapi di satu sisi saya cuman bilang, "Makasih ya Mas Helmy," gitu, saya belum bilang hmm, ngucapin terima kasih gitu, tapi saya selalu sampaikan ke setiap orang. Sampai ke Kak Ica aja saya nggak ya, sampein, Kak Ica itu, kaget gua. "Mas Helmy orang yang memperhatikan saya ketika saya lagi dalam hancur, tapi saya nggak pernah cerita." Tapi beliau punya rasa yang lagi saya rasakan Ya, gitu. ya, Jadi saya waktu tutup telepon pun saya ya, masih menangis gitu karena, eee, kok bisa ya gitu, hmm, orang yang deket malah nggak merhatiin gitu. Jadi saya sama adik saya malah nggak nangis gitu, karena saya kepengen dia mata ya, dia saya kuat gitu. Tapi kan kita juga butuh kekuatan juga ya, sendiri gitu. ya, Ya makanya, eee, sampai ke mana pun saya selalu bilang, "Mas Helmy Mas Helmy Mas Helmy," gitu. Karena hmm, hari-hari di saat suasana pemberitaan lagi ramai sekali hmm, itu saya tuh sampai gini, bingung mau ngelakuin apa, hmm, pasti salah pasti salah ya, dan saya harus pikirin omset perusahaan kan pada saat itu. ya, karyawan. Iya karyawan, pada saat itu saya pikirin banget dan gak bisa berbuat apa-apa karena pekerjaan di TV juga kan semuanya WFH semua, Hmm, ya. Tapi berita itu kayak berita yang gak ada berita lain cuman berita itu gitu. Sementara kalau kita mau ngomong yang sebenarnya entar malah tambah masalah, iya kan? Jadi buat hmm, saya cuma bilang saya butuh waktu untuk bisa membuktikan ini semua gitu. ya. Dan saya mohon maaf gitu kan, waktu yang Iya, peristiwa kedua ini, iya, saya nggak ikut-ikutan, saya pikir itu personal ya, personal banget. Kalau nggak salah lu ganti nomor handphone ya? iya, Iya, gue pernah ini juga heeh, nyapa, mungkin Ruben butuh temen curhat, butuh bimbingan gitu. Karena gue juga pernah ngalamin yang lo alamin iya, iya, gitu, tapi nggak dibalas iya. gitu. Wah kayaknya udah ganti nomor handphone nih. Nah, itu nomor tuh hilang
semuanya pas aku habis pulang umroh, Mas. Bener-bener gak bisa ngegunain lagi. Jadi memang bener-bener kayak bersih aja gitu. Nah tapi Mas Helmi tahu gak? Mas Helmi yang kesekian lagi. Mas Helmi dan dengan Eko lagi. Jadi pada saat Mas Helmi lagi, kita ketemu di, inget ya, di kawinannya anaknya John Fair. Oh iya. Iya itu pun saya lagi berusaha tersenyum di antara sebuah kesakitan gitu. Ini kita bercanda-bercanda itu. Iya. Itu pas lagi Mas Helmi bilang, lu tetap semangat Ben. Gue gini-gini. Jadi saya cuma bilang gini dong. Kalau Mas Helmi di meja itu ada Kevin Delano. Iya ada Kevin Delano. Terus ada siapa tuh yang Ibram. Rian Ibram. Ada juga. Iya di situ di meja itu kejadian yang itu. Ternyata gitu. Kita sama. Gue sedang bisa ngelihat Ruben tertawa. Karena itu, lo tau gak lagu ini ya? Itu ada lagunya Ruben dengan Indra Bekti. Jadi kalau dia ketemu tuh lagunya gue itu ternyata kita sama. Apa kabar Bekti? Gue dengar dia mau pindah ke Australia loh. Siapa dia? Bekti. Nggak tahu dia mau pindah mau enggak, gue nggak ngerti dia pokoknya. jadi kalau sama temen-temen ya paling kamu ketemunya di set, di lokasi gitu. Oke Ben, yang usaha itu lo berhenti, lo keluar. Udah dilanjutkan sendiri sama adik mereka. Gitu. Jadi tutup lah ya. Untuk Ruben untuk aku. tutup. Ya, untuk aku nggak ada ikutan sama sekali. Kenapa Ben? Begitu traumatik ya? Bukan hanya tentang itu, ada beberapa hal pribadi yang kayaknya mungkin ini kan adalah jalur keluarga ya sifatnya gitu. Biarkan semuanya terjawab gitu. Keluarga mau kemana pun juga pasti tetap aja hitungannya keluarga. Iya terakhir lo agak berlawanan juga dengan adik lo ya. Iya. Ya, sudah. Dan sebenarnya itu kan adalah hal urusan keluarga ya. Iya. Tapi kan terkadang suka ada orang yang mengikut campuri. Suka ada orang yang suka mau kubu-kubuan gitu. Jadi kalau buat saya gini. Mau apapun lo halangi. Mau siapapun yang tertawa. Mau siapapun yang ini gak bisa. Kalau itu udah garisnya. Emang itu darahnya. Gak bisa. Jadi ibu gak ada, bapak gak ada, ngadunya ke siapa? Gak ada saudara lain? Saudara ada kakak, ada adik ada. Tapi gak nyambung ya? Emang gak deket. Biasa aja, tapi syukurnya ya saya dalam kehidupan keluarga juga ya tidak pernah ada dendam. Tidak ada pernah dendam karena saya percaya setelah saya menjadi seorang muslim, saya percaya ya kalau yang namanya keluarga darahnya nggak akan bisa. Mau apapun tembok apapun nggak akan bisa. Itu tetap pasti itu. Jadi, darahnya. Ada istilahnya blood is thicker than water. Jadi darah itu tidak akan selalu lebih tebal ya daripada air. Jadi nggak bisa memisahkan persaudaraan. Kadang-kadang konflik biasa, pasti biasanya balik lagi. Nah celakanya nih Ben, ini pepatah dari Cina tuh. Bahwa kadang-kadang ada orang yang sebenarnya tidak punya hubungan darah. Tapi melebihi seorang saudara kandung. Jadi menurut saya udahlah. Yang penting Ruben sekarang, lu tenang banget sekarang ya. Jauh lebih menurutku, udahlah. Kalau dulu ya seneng aja menanggapi gitu. Tapi kalau sekarang menanggapi untuk hal-hal yang menurutku tergesek dengan urusan terlalu jauh pemberitaannya. Jadi harus diluruskan gitu. Kenapa sih banyak sekali netizen tuh yang menyudutkan seorang Ruben Onsu yang gue tahu banget, ya Allah adik gue itu kok begitu gitu. Kenapa sih Ben? Dan lu kadang-kadang terpancing juga gitu. Iya. Karena buat aku gini, dua hal yang membuat aku terpancing itu ketika lo membahas tentang anak. Ya, membahas tentang anak. Itu menurutku termasuk Onyo gitu. Anakku Onyo, Talia, Tania itu ya buat aku mereka anak. Jadi saya harus menjadi orang yang bisa melindungi gitu. Tapi terkadang hidup di era digital sekarang ini semakin banyak orang bercita-cita mau jadi hakim digital ya. Kayaknya paling akrab, kayaknya paling deket gitu. Kayaknya paling punya hak atas diri kita. Punya hak. Bahkan kita pun kayak jadi gak ada haknya. Gak ada haknya. Nah buat saya hal-hal yang kayak gitu belum bisa saya sabarkan. Karena gak bisa, ini hak gue, lu gak boleh ngomong ke ranah-ranah yang terlalu jauh.
gitu. Sekarang udah bisa dong. Udah. Makin sabar dong. Makin kalau hal itu tidak tentang anak aku diam. Lo mau ngomongin gue tentang cerai ini nggak ada urusannya. Nggak ada urusannya. Gue hidup nggak minta sama lo. Gue nggak ini sama lo. Gue nggak ini sama, nggak ada. Nggak ada. Asal jangan tentang anak. Asal jangan tentang anak. Pokoknya lo tentang anak buat gue gitu. Orang mau bilang gue, wah belum sabar lo. Terserah. Wah lu alay. Terserah. Pokoknya kalau tentang anak nggak bisa. Dah titik. Tentang anak gak bisa. Onyo ikut lo sekarang? Iya, alhamdulillah. Tania Thalia di sana? Di sana. Oke. Di sama bundanya. Komunikasi masih bagus dengan Tania Thalia? Jarang-jarang. Jarang-jarang. Mungkin mereka sibuk. Saya juga mau terus-terusan cari juga mau. Jadi kayak knowing gak sih? Iya gak? Jadi kayak saya maunya terus nanyain. Saya takutnya berpikiran. Tapi dalam hati lu sedih gak? Oh iya pasti. Pasti gak mungkin gak? Jadi alhamdulillah saya punya manajer yang selalu menjaga gitu. Jadi ada hal-hal yang saya berpergian kemanapun yang ada trigger ngelihat ada anak-anak dan lain-lain pasti dia hindari gitu. Takut lo. Pasti saya habis saya lihat pasti saya langsung sedih gitu. Jadi kalau orang ajak cari dong nih. Ngapain orang gua bapaknya nggak mesti cari. Sama-sama di Jakarta ngapain mesti cari gitu. Kalau kita mau tanya terus ke teleponnya, nanya telepon temannya, kita tanya terus. Kalau menurutku itu kayaknya tidak akan membuat dia menjadi mencari kita nantinya kan. Jadi buat aku ya biarkan kalau itu memang jalannya. Dan saya belajar akhirnya dengan kata-kata takdir gitu. Syukurnya ada sebuah kajian yang temanya itu takdir. Jadinya tidak hanya kata takdir, tapi saya harus mengerti arti kata takdir gitu. Kalau saya perhatikan memang kata-kata yang satu kata itu yang paling susah loh mas. Takdir. Percaya sama takdir. Jangan kebanyakan ngomong lo lu ngerti gak arti kata takdir. Ikhlas aja. Ikhlas itu gak hanya di mulut gitu. Lu harus dari hati gitu. Kalau yang lain-lain saya, lu mau ngatain gue apa aja gue gak peduli. Asal jangan tentang anak. Jangan tentang anak. Ya lu jangan tentang anak gitu. Bagus. Tapi kan kalau sekarang ini netizen ini kan demen banget nih. Ya. Yang dia lakukan ini adalah ngadu sana, ngadu ke sini, ngobrol sana, ngobrol gitu. Jadi jadi dia bulatkan dia. Jadi hal yang kadang-kadang kita nggak lakuin seolah-olah itu pembela kita seolah-olah kita. Dari sana juga begitu. Jadi buat saya gini, kapan kami bisa ademnya? Kapan kami bisa ademnya gitu. Jadi makanya saya berserah aja. Gak bisa ngomong apapun. Tapi gue nonton Onyo ngebangunin lo sahur. Itu gue antara ketawa sama aduh gue ini banget gila ini anak baik sekali ya. Insya Allah benar. Onyo itu salah satu doaku di Ka'bah. Di umrohku yang pertama. Apa doanya? Iya saya minta bisa berkomunikasi baik kembali. Dan saya minta kalau Allah izinkan saya ingin Onyo kembali. Tapi jika tidak kembali apa maksudnya? Kembali tinggal sama saya. Oke. Gitu. Emang sekarang? Iya, enggak tadinya kan enggak sama saya kan. Jadi dikabulkan doamu. Dikabulkan, alhamdulillah. Alhamdulillah dikabulkan dan itu bukan dari saya tapi permintaan dari Onyonya sendiri. Dan pada saat itu ya bukan Onyo aja tapi dari pihak keluarganya juga yang ngomong, Pak Ruben apa masih bisa Onyo tinggal. Itu saya cuma bilang enggak ada yang pernah saya bilang enggak bisa. Anak-anak saya pun mau main ke rumah saya silahkan. Tapi mau ada mereka, tidak ada mereka, kamar mereka ada. Ada. Pernah datang tapi? Siapa? Anak Thalia enggak pernah. Belum pernah. Belum lah. Memang belum tepat waktunya. Oke. Jadi, nah pada saat itu, ini aku baru cerita di sini mas. Jika pada saat itu saya punya rasa kekhawatiran, cemas, tapi saya cuman bilang ya Allah. Ini udah gak ada jarak lagi, ini saya, ini Ka'bah, saya dengan langit gitu. Jadi udah tidak ada lagi yang saya tutupi. Saya manusia yang punya banyak dosa, saya manusia yang punya banyak salah, saya punya manusia yang banyak khilaf. Saya punya manusia yang ini, hanya engkau yang berhak untuk menghakimi hamba. Jadi jika hamba memang harus ada
menyelesaikan ini semua satu-satu, Engkau yang pimpin, Engkau yang bimbing. Karena hamba sudah dalam tahap tidak percaya dengan manusia. Tidak punya rasa kepercayaan diri lagi bercerita. Jadi cuman curhat aku ya Engkau ya Allah. Gitu. Udah aku cerita semuanya. Tapi jika memang Allah tidak mengizinkan, alhamdulillah Mas, waktu kemarin aku umroh tuh aku dikenalin sama Habib Ali Al-Kaf ya. Itu aku dipanggil sama Habib besar di Mekah. Oh iya? Itu Masya Allah bener-bener Allah atur tuh kayak udah terkonsep gitu Mas. Habis ini kesini, ini sini. Habis ini kesini, ini kesini. Gitu kayak udah terkonsep. Ketemu sama beliau sekali 2 kali saya tolak. Karena kan saya brand ambassador sebuah perusahaan travel. Ya. Dimana di perusahaan travel itu saya ada kewajiban umroh. Di kontrak itu kan ada kewajiban umroh 1 tahun 8 kali kan. 8 kali? 8 kali. Terus kontraknya 2 tahun. Jadi saya baru jalan 3. Berarti banyak banget ya. Jadi saya cuman punya rasa khawatir di schedule gitu kan. Dan pada saat itu saya dibawa dikenalin dari Habib Ali itu ke Mekah yang beliau sudah menunggu saya gitu. Saya belum tahu beliau ternyata imam besar gitu. Dan beliau datang menyambut saya telat 2 jam. Karena saya nggak tahu. Saya dari Madinah, saya pikir Jeddah itu Mekah. Namanya baru masuk Islam, kita nggak tahu. Oh naik itu naik kereta. Naik tren. Yeah. Saya udah di Madinah. Jadi waktu mesti balik lagi ke Mekah kan. Nah saya pikir Jeddah itu udah Mekah. Nggak taunya masih sana lagi. Kan transit doang itu. Iya. Dan terus saya lewat darat lagi dan beliau nunggu saya 2 jam. Dan pada saat itu dia menyambut saya dengan baik. Orang Arab nih? Iya orang sana. Jadi beliau punya pesantren di mana lulus harus 10 tahun di sana, yang keluar dari sana itu yang sudah jadi pesantren lulusan Mekah gitu. Jadi saya disambut dengan baik sama dia, dipeluk, terus dia pegang wajah saya berkali-kali, saya masih nggak ngerti gitu. Disuruh masuk, kita sholat maghrib bareng, sampai terakhir beliau tawarkan ke saya. Gue tahu gemelut hati lo, gue tahu suasana hati lo, cari Allah kata dia gitu. Jangan cari yang manusia. Tapi kalau lo berkenan, gue ingin menjadikan lo seorang ustadz gitu. Tapi lo harus tinggal di sini. Jadi waktu itu saya bawa sholat lagi, saya bilang ya Allah kalau engkau izinkan saya bertemu dengan anak-anak, saya akan lanjutkan. Tapi jika tidak, mungkin saya tinggalkan semua pekerjaan saya, saya akan lanjut tinggal di Mekah. Jadi itu aja. Oh sempat ada gitu ya? Udah, saya sempat bawa sholat terus. Ya. Terus apa kira-kira yang lu dapat dari Tuhan gitu, dari doa? Pertanyaannya Ruben. Iya, Onyo datang ke saya untuk tinggal. Onyo? Jadi pada saat itu saya lanjutkan hidup di Jakarta ya, saya nggak ambil tawaran untuk tinggal di Mekah. Sore ini mungkin sangat sensitif ya. Ya karena Ruben kan login istilahnya ya. Walaupun ibunya Ruben dulu juga Muslim ya. Onyo sekarang gimana ya melihat ayahnya yang dia sayangin gitu berpindah agama? Onyo gimana sikapnya? Kalimat Onyo yang dia ucapin yang aku paling ingat adalah pilihan yang tepat. Onyo bilang gitu? Ya, pilihan yang tepat. Dewasa banget. Ayah jauh lebih tenang. Dia manggil apa sih? Ayah? Ayah. Ayah jauh lebih tenang. Ayah jauh lebih religi gitu. Jadi makanya saya sama Onyo ya ketika dia datang ke rumah saya ya, saya lagi ngobrol, tiba-tiba waktunya sholat ya, saya tinggalin Onyo, ayo sholat dulu. Onyo, ayo ini dulu gitu. Jadi dia kalau ngelihat saya tidur, pasti dia nggak bangunin. Karena dia tahu jam 2, jam 3 tuh pasti bapaknya udah bangun. Udah saya dari dini hari. Iya. Saya tahajud ke subuh tuh pasti nggak tidur. Gitu. Jadi dia tahu perubahan bapaknya itu di mata dia setelah dia tinggal bersama kan. Dan dia lihat lebih baik. Iya, dia tinggal lebih baik. Dan alhamdulillah dia tinggal sama saya, dia sama sekali tidak pernah menceritakan hal-hal yang negatif selama tinggal bersama di sana ya. Sama ibunya di sana. Jadi ya alhamdulillah kami hidup dengan tenang aja. Gak ada kepikiran apapun. Tapi ketika saya sedih dia hadir. Dia pasti tahu. Tapi ketika dia sedih pun saya tahu gitu. Jadi kami jauh lebih in depth.
Dan saya ngobrolin kan Mas Onyo itu kan sudah 21 tahun ya. Belum satu. 21 tahun. Jadi Udah cukup saya dewasa, ya. harus merubah diri di usianya yang 20-an lagi. Sehingga tidak ada jarak di antara kita. Saya tidak ingin anaknya tidak open, tidak terbuka ke saya kan gitu. Karena bahaya kalau dia sampai nggak cerita di usia yang dia sekarang. Wah, usia saya waktu 21 tahun malah nggak pulang-pulang. Ya, main sana, main sini, main sana, tapi job penuh ya. Iya. Enggak masih iya. Job penuh tapi pulang job lanjut lagi. Iya. Itu udah nggak ada. Lu dulu sempat stripping berapa? 10. Pada saat yang sama. Iya. Gila lu Ben. Sinetron pernah 2 peran utama dua-duanya. Jadi satu sinetron tuh cuma 3 jam. Peran utama, jadi 3 jam menghabiskan 40 scene ngomong sama tembok, sama punggung orang, tembok sama punggung orang, sama punggung orang. Jadi tiba-tiba kita jadi ikan. Gitu, jadi pernah ada di fase itu yang memang aku gak pikirin tentang kesehatan kan. Jalan sana, macet, turun ojek, jalan, gak mikirin keluarga juga ya. Iya, karena pada saat itu keperluan banyak sekali Mas. Jadi yang saya lakukan hanya bekerja. Lahir bukan dari orang berada. Ya, bukan orang yang dari kaya raya. Ya kita punya ini karena kerja keras kita. Jadi bukan kalau ngeliat orang, gua mau bokap gua mau kesini, ilah enak bener deh jadi anaknya ya. Kalau kita kan mesti kemana, ke situ. Coba hitung bangku ini berapa, hotel berapa, kan beda. Kita nggak bisa tunjuk negara, kita harus ngeliatin saldo berapa. Itu di era-era yang zaman sekarang dan zaman dulu tuh, itu saya tidak mau mesti mikir mau kemana pun. Apa tuh Yan? Kenapa lu kejar target? Untuk membahagiakan keluarga kah? Atau untuk tujuan lain? Keluarga Mas. Ya gue pikir lu dengan nge-MC 1-2 kali kayak udah kelar lah. Udah lebih dari cukup gitu. Makanya aku tuh gini, kalau ditanya aku suka traveling gak? Aku gak suka traveling. Orang yang gak suka traveling. Ternyata memang orang yang gak suka traveling. Karena yang pertama, aku susah makanannya. Orang kampung gak cocok. Terus dinginnya, iya kan? Dingin boleh tapi jangan salju deh. Jadi gak nikmat, liburannya tuh gak enak, gak seru. Tapi kan beda kan, era-era anak sekarang tuh beda gitu. Jadi mengikuti ya karena anak aja pada saat itu. Gitu, ngikuti pada saat anaknya. Tapi mungkin dari situ orang lu mesti relax, mesti ini. Sebenarnya gue relax tuh gampang. Saya tuh Mas relax nih, enak banget nih, kesel atau marah atau segala macam, buat relax gue pergi aja misalnya ke Plaza Senayan nih. Yang penting gue pulang bawa teng-tengan, entah cuma beli kaos kaki doang. Yang penting pulang bawa paper bag. Itu aja. Jadi buat saya tuh blur, udah. Jadi nggak perlu yang healing gini, enggak. Itu tapi aja. itu masa lalu ya Ben ya? Dan lu belajar banyak. Kalau itu tidak sehat, sorry ya. Kadang-kadang saya juga mengalami yang Ruben alamin itu. Kata orang bilang itu kan it takes two to tango. Jadi pasti ada andil terhadap peristiwa yang terjadi gitu. Saya senang sekarang Ruben menjadi lebih baik. Kadang-kadang itu kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik juga Ben. Ruben menjadi lebih religius sekarang, dekat sama Tuhan. Amin. Apakah itu alasan kenapa Ruben kemudian login? Peristiwa-peristiwa itu kah? Ya salah satunya, tapi itu bukan jadi sesuatu yang besar. Kebetulan saya login, sebetulnya saya menjadi seorang muslim itu ketika saya sudah selesai bercerai. Jadi saya tidak mau agama dijadikan alasan. Gak mau. Jadi atau bercerai gara-gara agama, bukan. Bukan. Jadi saya sama sekali sangat amat menjaga Islam. Jadi saya tidak mau itu dijadikan alasan. Dan saya sudah pasti akan jadi ada pro dan kontra. Jadi saya cuma bilang, insya Allah jagain saya. Udah. Jadi segitu saya bisa berdamai dengan situasi yang lagi saya jalanin. Itu juga alasan Ruben udah login lama tapi diumpet-umpetin gitu? Ya, karena aku kepengen fokus ibadahnya Mas. Pengen fokus ibadahnya. Gak mau jadi hirup pikuk, wah Ruben masuk Islam gitu. Dan mengganggu. Ke acara ini datang, ke acara itu enggak. Cukup datang ke acara teman-temanku aja gitu. Kayak acaranya Raffi sama Irfan, dah. Datang udah. Gimana cerita Ben yang lu
Idul Fitri pertama tuh. Iya, Idul Lucu Fitri. Itu kita bingung mau sholat di mana kan? Ya terus? Ya kan, Igun kan udah curiga nih kita masukin selama apa Igun enggak. cerita. Iya. Oh, dengan Igun beneran nggak ngomong? Enggak cerita. Sama manajerku aja enggak cerita. Yang tahu siapa Ben? Ya Habib Usman, Kartika Putri, Lesti. Habib Usman yang Ya. Kartika Putri. Oke. Habib Usman, Kartika Putri, Lesti Kejora, sama Rizky Bilar udah. Rizky Bilar. Itu 4 aja. orang itu aja. Dan mereka cukup rapat itu. Tutup rapat banget. Lu mau jangan disebar-sebarin. Iya, karena saya bilang biar saya nggak terganggu dengan pemberitaan dulu gitu. Jadi mau pemberitaan positif atau negatif pasti ada hal-hal yang menurut saya nanti terganggu gitu. Jadi nanti dulu, dan mereka juga senang banget gitu. Mereka senang, mereka menyambut baik gitu. Dan pada saat itu aku cuman bilang gini, ngomongnya gimana ya ke teman gue si Igun gitu. Pokoknya pas mau lebaran bingung mau sholat id di mana. Terus aku janjian lah sama Lesti ketemu di Senayan City. Ketemu di Senayan City. Aku ngucap tuh dalam mobil, siapapun yang ketemu gue di jalan di Senayan City, itu gue akan numpang sholat di dia gitu. Nazar tuh ya. Iya, tuh nazar tuh. Diniatin. Padahal sebenarnya tukang valenya aja kalau dia ngomong, baik, terima kasih Pak Ruben. Ini saya cuma minta sebut nama aja. Saya langsung akan bilang, gue numpang sholat di rumah lo ya. Gitu. Ini bisa-bisanya kita biasanya masuk di situ. Gak ada yang negur. Ada ya aja yang nyapa, minta foto. Ini malam takbir di situ lagi ramai. Kok bisa orang kayak matain gak ada yang ngeliat kita? Padahal badanku udah gini-gini mas. Kok gak ada yang nyapa gue sih gitu? Ya gue sholat di mana nih gitu? Gak ada yang nyapa-nyapa. Gak ada yang nyapa. Terus? Pasti di restoran lantai 3. Gak ada yang nyapa. Oke, terus. Turunlah manusia besar itu dari eskalator. Oma, Allahu Akbar. Emang nasib gue mesti tangan dia. Iya. Bercandaan kita di TV gitu. Ya Allah, kita sampai ngeliat dia di eskalator atas, emang nasib gue di tangan dia. Nasib gue. Udah. Pas kita dia manggil lu pertama. Iya, dia manggil kan aku dan nazar. Siapapun yang manggil aku pertama, saya akan numpang sholat id di rumah dia. Ternyata manusia besar ini. Iya, manusia besar itu. Udah. Terus dari situ aku langsung ngomong gini doang ke dia. Sini kuping lu sini. Kan dia tinggi. Iyalah. Nggak nyampe dong kita. Gue numpang sholat di rumah lu ya. Gue udah Islam. Dia langsung gini. Gue ada tebakan lu Islam kan. Di Senayan City orang pada nengok mas semuanya. Allahu Akbar. Kita mau marahin dia. Namanya kita mau numpang, kita patuh aja udah sama dia. Dialah itu manusianya. Bingungnya mas. Pas ketika gini, gue lagi mulai puasa, gue lagi mulai gini, oma gue lagi gini. Dalam hati gini, aduh kok pas gue lagi bener lu insaf. Kok lu insaf gitu. Aku sampai gini, ya kok pas gue lagi gini lu malah insaf gitu. Jadi aku ngelihatnya cuman, oh iya, dalam hati emang nasib gue di tangan dia nih. Udah, aku nothing tulus aja udah selesai. Jadi sama dia sholat id dibilang katanya 3:30 pagi standby. Ustadz aja gue rasa kerjain lo. Ustadz aja masih pada ngulet kali. Tapi lupa iyalah namanya kita numpang, kita kan orangnya tahu diri. Yang mana rumahnya yang di Abdul Majid? Di Bintaro. Bintaro, oke. Iya kan. Gang portal ketemu portal. Telat 4:15. Udah ditinggal, beneran dia ditinggal. Untungnya ketemu tengah jalan kan, saya parkir mobil lah di pinggir jalan. Kejar dia, jalan kaki dia. Terus dia nggak nengok-nengok mas. Woi, gitu. Dia nggak nengok-nengok. Saya pikir bercandaan, tapi lama-lama gini. Agak takut juga nih gue. Tapi kakinya dia napa? Agak, ya kan kadang kan kita dengar cerita orang-orang menyerupai kan ada. Kok tapi kakinya dia napa? Iya saya takut. Karena di Bintaro itu? Iya di Bintaro. Tapi ya enggak, kok dia berani sih masuk ke masjid kalau ini nggak bener ya. Terus dia naruh sendal, taruh situ kata dia gitu. Iya, gue tahu. Nah, ini nggak ada orangnya, kacanya masih pada berembun. Iya, masjidnya. Gitu. Jam berapa? 4:15. Katanya udah kesiangan nih kata dia. Lu dikerjain. Wah bukan lagi tuh mah. Emang kita gak bisa akur sama dia. Kita bilang, hah kok lu gitu? Mana ini? Lu ngapain dia pagi-pagi banget? Tahu gak kata dia apa? Gue mau nyari tiang. Kan dia mau nyender. Gue kan gendut. Katanya gue mau nyender. Kurang ajar gak? Lu gak bisa nyuruh driver. Lu gak bisa nyuruh apa? Gak bisa. Ini hari raya katanya. Allah repotnya bukan main. Udah.
sama dia tuh udah kita ya emang nasib bertanding ya. Iya. Tapi ya lu bersahabat. Udah kayak apa tuh hubungannya lu? Gila lu saling kata-katain di panggung gitu. Dan dia cuman lu katain dia gak mau marah tuh ya. Iya. Dan tiba-tiba masanya ya dia kembali ke waduh ya. Religius banget Igun kemarin jadi tamu gua dan kemudian sahabatnya menyusul gitu. Itu gak janjian ya Ben? Gue pikir lu dipengaruhi oleh Igun. Gak ada. Oh sama sekali gak. Boro-boro dipengaruhi sama dia. Orang dia aja baru bener. Iya kan? Lah kan, dia aja baru bener. Baru bener kan ngajak boleh dong. Gak ada. Jadi dia fokus aja, dia cuma ngasih tahu gue sekarang udah rajin puasa. Gue udah sholat nih gitu. Dia menceritakan tentang dirinya dia. Saya cuma ngucap dalam hati gini. Sialan pas gue masuk Islam pas lu bener. Kok bisa sama? Itu aku udah feeling. Nah dasar kontak batin sahabat. Dia yang nembak mulu di TV. Iya kan dia nembak mulu. Lu udah Islam ya? Lu kan dia mulu yang nembak. Padahal di TikTok udah rame. Enggak apaan sih lu? Enggak apaan sih lu gitu. Udah. Rame. Nah itu di masjid tuh. Dia foto-foto cekrek-cekrek. Jangan di-upload. Gue masih selesai sholat, belum masih dengerin ceramah. Kita dengerin dulu, diam-diam taruh handphonenya, taruh gitu. Udah intinya tentang kebaikan kata dia gitu. Lah lu mah udah lama Islam lah, gue kan baru masuk Islam, gue pengen nonton dengerin ceramah, ini ceramah, lu diam dulu gitu. Dia nggak, iya jangan diupload, iya nanti abis sholat langsung gue upload ya kata iya. Ini belum selesai tuh Ustadz ngomong. Wassalamualaikum warahmatullahi. Belum selesai. Tuh Ustadz kayak baru dua kalimat berikutnya. Handphone udah der. Langsung kita tonjoknya pundaknya. Lu ngupload apa? Jawabannya apa tebak? Berita kebaikan jangan ditunda-tunda katanya. Pinter banget dia ngomongnya. Allah, kita lagi bilang gini. Langsung maaf lahir batin nih kata kita. Emang hari raya. Kita mau ngomong apa jadi gak bisa ngomong. Lagi bilang ya Allah lu tenang dulu. Kenapa sih tenang gitu. Udah gak ada. Hari raya dia juga gak ada makan ketupat. Kita dikasih pempek. Gak ada. Tapi setelah itu hubungan lo menjadi lebih baik ya. Setelah dia kembali ke Islam yang benar dan Ruben login. Sama dia gak ada aku hubungan yang gak baik gitu. Sama dia selalu baik. Cuman sekarang obrolannya udah tentang agama. Gitu. Kadang-kadang dia masih, kita jadi berdebatnya tentang agama. Enggak ini begini, Islam tuh gini. Enggak, ini gue valid dari ustadz, lu jangan kebanyakan bacot lu. Begini. Jadi kita berantemnya di situ. Terus gini, sampai gini, kenapa ya kita di WhatsApp aja berantem ya? Tapi kalau kita nggak saling kabaran, pasti nanya. Gitu. Gitu Mas. Jadi sebenarnya gitu. Makanya ya alhamdulillah nih gitu. Aku secara urutan gitu. Kan Brownies juga sebenarnya bukan aku sebenarnya. Igun itu acara Igun. Itu ya? Iya. Igun lama orang lain gitu salah satunya. Jadi ketemu lagi sama dia dikawinin di acara itu gitu. Gitu Mas. Jadi Gila. makanya kadang-kadang gini kan, kalau misalnya gini, ketika kita menceritakan semuanya gini, nah ini nanti kaitannya begini, ntar nih berantem di sini nih. Ada kita pertimbangan itu di situ kan ya. Jadi kadang-kadang itu termasuk yang nggak jujur atau gimana ya? Itu yang aku bingungin gini. Jadi makanya ketika aku tenang itu, setelah aku punya pola pikirnya gini Mas. Gue sebelum ngoreksi diri orang lain, gue koreksi diri gue dulu nih. Ternyata gue banyak kekurangan, banyak yang harus terus belajar. Ya selama kita masih hidup di dunia, masih kasih nafas, ya masih terus harus belajar. Jadi kayaknya kalau kita hidupnya terus menghakimi, ngerasa diri paling benar, gak akan kelar. Gitu. Jadi itu yang aku pelajari dan berdamai dengan diri itu gak gampang. Oh iya. Itu lebih gampang berdamai sama orang. Iya. Berdamai dengan diri itu dan terus susah loh Mas. Ketika kita ngomong sama cermin. Aku pernah ikutin itu. Terapi. Ngomong sama cermin, lu ngomong sama cermin hal-hal atau yang pernah lu lakukan. Hal-hal yang pernah, baik itu kebaikan atau keburukan. Tapi lu gak boleh nyalahin itu gitu karena belum tentu itu salah. Gitu. Jadi saya berbicara sama cermin tuh susah ngucapnya. Tapi saya paksa itu yang membuat saya salah satunya juga lega. Kenapa? Karena ada sesuatu yang mungkin kesalahan gede banget sampai lu malu untuk menyampaikannya. Bukan, karena buat saya terlalu banyak menjaga gitu.
Menjaga apa? Komunikasi. Kalau saya ceritakan. Kan ngomong sendiri. Iya, tapi kayak saya seperti ditonton sama orang banyak. Jadi ketika saya ngobrol di cermin tuh, saya seperti kayak disaksikan orang banyak. Jadi ketika saya sampaikan, ini sebelum-belumnya ya. Sekarang udah aman dong. Iya, saya akhirnya memberanikan terus coba. Ya itu akhirnya kayak udah beban yang blur. Iya. Selesai gitu. Tapi belum selesai ketika itu nyenggol ke anak lagi. Gitu, jadi udah. Semoga berikutnya makin sabar. Amin, insya Allah, amin. Saya pernah ngalamin, berbulan-bulan. Tapi saya bilang life has to move on. Jalan aja insya Allah lah. Ini yang terbaik kok. Iya. Jadi kadang-kadang tuh Ben, rencana kita tuh tidak sama dengan rencana Allah. Iya. Yang terbaik menurut kita belum tentu menurut dia. Iya. Begitu juga sebaliknya. Jalan aja. Semua akan ada artinya. Semua akan bertemu pada titik. Iya. Yang penting kita menjadi lebih baik nih. Betul. Gitu. Ben, gue akan nanya Unyu tuh ada nggak kemungkinan mungkin dia pernah ngomong, mungkin dia mau belajar agama yang dianut bapaknya gitu, atau lu nggak pernah juga membahas tentang itu dengan dia? Nggak pernah. Nggak pernah. Aku nggak pernah ngebahas itu. Dan dia juga nggak pernah. Gitu. Pernah. Jadi dia menanyakan Islam, pernah. Jadi ya buat saya ya harus belajar untuk saling menghormati. Dia mulai belajar? Enggak, dia pengen tahu. Okay. Oh ini gini gitu. Karena saya jelaskan bagaimana Islam, Kristen, Hindu, Buddha itu kita hidupnya berdampingan. Yes. Jadi saya ciptakan ke dia langsung dengan sikap. Contoh, waktunya dia ke gereja, ya saya anterin dia ke gereja. Sampai sekarang? Jadi kebetulan dia di katedral kan? Iya. Di katedral, dia ke katedral. Katedral yang di dekat Istiqlal? Iya betul. Okay. Dia ke katedral, saya ke Istiqlal. Jadi saya, karena saya nyetir sendiri kan. Nyetir, iya nyetir sendiri karena minggu libur kan karyawan. Sopir ya. Iya, terus saya anterin dia ke katedral. Saya sholat di Istiqlal. Jadi saya bilang 10 menit mau selesai, kasih tau ayah gitu. Jadi saya selesai sholat ya, saya masih terus dengan hafalan surat-surat pendek kan. Jadi saya belajarin aja terus di Istiqlal. Saya telepon yang ada di situ untuk saya mau sholat di sana. Ya terus dipersilakan masuk, ya udah. Terus dia ngabarin, Onyo udah mau selesai, udah jemput. Habis jemput dia di gereja ya, kami makan, kami saling bercerita gitu. Ngomong-ngomong udah berapa surat pendek yang hafal Ben? Lumayan. Udah. Jangan kuluh lagi. Iya, ada 10 udah ada. Wow, 10 udah alhamdulillah insyaallah deh. Jadi aku tuh sampai nggak bawa ya Nur ya, yang di buku itu Nur ya. Ini mobil ya. Yeah. Jadi mana sini? Jadi aku tuh hafal ini ya. Aku tuh sampai, karena kan kalau di Al-Qur'an itu kan Latin nih. Aku belum bisa baca kan Mas. Iya. Jadi aku jadi hafalnya pakai huruf Latin masih. Ya sekarang usiaku udah 43 tahun. Okay. Jadi cara hafalan memori gak kayak kita zaman usia 20-an kan. Yeah. Jadi semuanya aku pakai baca. Contohnya kayak aku bisa wudu itu mana sini? Aku bisa wudu itu Mas. Aku semua keran rumah itu aku kasih tulisan. Oh iya, oke. Urutan wudu. Oh, ada kebetannya. Iya, kalau ini zikir-zikir. Zikir-zikir. Iya, ini zikir-zikirnya. Ada tulisan Latin selalu? Ada dong. Ada terjemahan juga? Iya. Oh, iya. Jadi ini zikir setelah sholat maghrib. Terus ini doa agar tetap istiqomah. Jadi coba saya baca supaya menghafal. Karena kalau di Al-Quran kan tulisannya kan lumayan ya. Iya. Nah kalau ini yang versi buat traveling Mas. Kalau yang buat agar tetap istiqomah. Robbana la tuzigh. Jadi sama artinya gitu. Jadi Allah Maha tahu lah pokoknya. Iya. Karena daya ingat kita udah gak bagus kan. Jadi kalau ini tuh kalau saya berpergian misalnya. Tapi bisa hafal sekarang surat pendek 10. Ya alhamdulillah insyaallah 10 gitu. Keren banget. Jadi ya karena aku juga ada satu buku gini tentang surat-surat pendek semua nih. Dibawa kemana-mana? Iya dibawa. Pokoknya di mobil ada standby. Kalau di rumah dia yang di sejadah pasti ada gitu. Jadi gak usah turunin lagi ini lagi. Yang udah-udah tuh tangan ke tangan hilang. Ya, biasa begitu kan? Ya. Nah mereka yang udah pada lama Islam paham lah. Kita nih yang lagi belajar kita kayak kehilangan kacamata. Karena di handphone aja lebih gampang kan Ben? Oh iya Mas, tapi karena kebanyakan kan. Jadi kita mesti nyari lagi tuh ke bawah kan. Kalau kita udah save ke bawah. Terus kalau ke memo. Iya. Ntar ada surat yang kita lagi mau pelajarin lagi. Kita lupa lagi tuh.
Karena udah kebanyakan memo yang kita tulis. Segala Sherlock lah kita taruh di memo. Ini kita taruh lah di memo. Jadi kebanyakan. Jadi menurutku kayak gak fokus gitu. Aku doa tidur aja 3 titik. Kiri, kalau aku ngadep kiri situ ada aku tempel doa tidur. Kanan doa tidur. Sampai langit-langit ada. Kalau kita lagi, kan aku kalau tidur tuh suka nge-review satu hari yang aku kerjakan tuh apa. Kalau ngeliat surat itu, oh iya, sholat doa tidur dulu udah, baru tidur. Gitu. Jadi melatih daya ingat, dan alhamdulillah urutan wudhu, niat wudhu, setelah wudhu gitu. Jadi aku hafal karena nyontek. Bacaan sholat ditaruh di sejadah. Oh iya dong pasti. Karena aku pernah pakai sejadah musik mas. Sejadah yang bunyi, yang injak. Iya kita latah ayam. Kaget latah ayam gitu. Jadi kaget mulu. Waduh ini dosa apa enggak ya. Jadi, nah aku kalau kayak gitu karena takut. Jadi kita wudhu lagi. Maksudnya jadi kayak cuci mulut lagi gitu. Itu dosa apa enggak ya gitu. Jadi ragu karena pada saat itu kan awal-awal aku sholat itu kan langsung lebaran kan. Puasa cuma 2 minggu dapatnya langsung lebaran. Jadi udah berapa tahun nih lock-in ya? 2 tahun? Setahun lah. Setahun ya? Setahun. Belum haji Ruben ya? Baru mau? Insya Allah ya. Belum sih gitu. Umroh udah 3 kali? Udah 3 kali. Kalau umroh kan memang ada kewajiban aku secara brand ambassador kan gitu. Tapi kalau haji tuh ya Masya Allahnya sampai dari kemarin juga masih ada yang kasih. Aku enggak kasih haji untuk haji. Jadi aku cuman bilang saya sholat dulu deh. Saya sholat dulu aja. Tuh. Jadi haji belum sekarang? Tahun depan? Insya Allah pokoknya aku cuman kepingin ya Allah aja yang gerakan hati. Karena kalau saya udah capek mas gitu. Ikutin ambisius tiba-tiba enggak terkecewa. Iya ternyata. Jadi pekerjaan atau apapun itu ya saya kerjakan. Dan selama itu tidak memotong waktu sholat, memotong ibadah saya oke. Tapi kalau ada orang-orang yang di lingkungan-lingkungan yang anti-anti, saya tuh pasti menghindar sendiri. Yalah. Jadi ada berapa buku Ben? 1 All You Need Is Less. Jadi kurangilah segalanya kalau mau bahagia. Termasuk kita kurangin ambisi itu. Jangan terlalu tinggi. Nanti ngubernya kayak kemarin itu dia kayak diuber target ya kan? Syuting sampai 10 stripping. Udah gila itu. Dan pernah sakit juga, Ruben pernah sakit kan? Iya. Udah pernah. Iya. Pokoknya kita berganti jam. Makanya kita lagi, kadang kita suka bercandain gini ya. Kalau jam 12:30 kita masih live. Ini orang pada tidur kita masih nambah bedak aja. Kita masih nambah bedak. Sama Irfan ya? Iya. Kita masih nambah bedak. Irfan juga gila tuh. Masih bercanda, masih gini. Kita lagi bilang gini. Ini ada gak sih yang nonton? Kalau gak ada, gak mungkin ratingnya bagus. Tapi kadang-kadang gini, ya Allah ini gua bedakan kayak gak kelar-kelar gitu. Jadi ya ada bertanya dalam hati. Tapi syukurnya kalau sekarang ini berani ngomong. Enggak, kalau dulu tuh kalau ketemu produser lagi gini, ya oke, kita okein aja. Saya kalau ngomong program. Apa? Sekarang berapa program? 2. Brownies? Ada Brownies sama ada 1 yang baru. Gitu. Belum tayang? Belum. Ini dalam proses. Udahlah. Dan terus lagi deg-degan jam tayangnya malah. Iya kan karena stripping TV. Gak gampang memang ya. Penonton udah banyak. Iya itu yang nggak tahu ya kan. Iya pembawa acara sering menjadi ujung tombak kesalahan kan. Kesalahan ya. Kalau bagus honornya nggak ditambah. Ngaruh. Kalau nggak bagus dibungkus, disalahin lagi. Serahin lagi. Iya makanya kita di TV. Hidupnya deg-degan terus. Ruben kan tinggal ngebawain. Saya kan yang create sama yang bawain. Iya. Kita bilang begini, wah ini ngasih masukan. Capek gue bertahan, ya udah terserah lu lah. Iya. Begitu ditayangin nggak dapet tuh. Iya. Kita disalahin kurang ajar. Iya. Kita disalahin. Jadi makanya kalau dulu aku pakai baper. Nah ini bentar nih. Ini yang cukup gede Ben. Ini kumpulan surat-surat Al-Qur'annya gitu. Jadi aku kumpulan surat-surat Al-Qur'an. Itu aku belajar sendiri mas gitu karena mata kan kalau ngelihat yang kecil-kecil di situ nggak kebaca kan. Lu print sendiri ya? Print sendiri. Lu dulu kan pernah dulu waktu Mamma Mia kan lu MC, gue juri tuh. Iya. Lu ngasih gue album foto, itu bagus banget tuh. Itu masih usaha sekarang udah enggak. Keren banget tuh Ben. Iya ya. Jadi gue tuh kan nggak rajin nyimpan tuh. Iya. Jadi ingat ya dulu waktu dulu kita tau banget Mamma Mia. Ya ada jurinya ada gua,
Arzeti, Ahmad Dhani, Sophia Lacuba. MC-nya Ruben Onsu. Lo sendiri waktu itu ya? Enggak, sama Steny Agustaf kan. Sama Steny Agustaf. Sebenarnya aku bukan aku kan kalau Mamma Mia tuh. Iya, tapi kan lo akhirnya jadi bintang tamu, jadi keterusan kan? Iya. Pengganti. Nah gitu di TV itu ya. Hati-hati kalau lo nggak bisa diganti sama orang yang lebih lucu. Kelar lo udah. Kelar lo. Aku tuh tadi kan MC pengganti. Iya. Dulu kan pertama Steny kan artis gue juga. Dulu kan di penghuni terakhir tuh. Oh iya. Dulu Steny Panji. Oh. Dulu ngetopan Steny daripada Panji. Iya. Gitu. Sekarang Panji ngetop. Gue bilang itu hukum lo. Makanya kalau lu diganti sama orang yang lebih lucu, rating lebih tinggi, selesai lo. Iya, terus akhirnya Steny digantiin lagi sama Denny Cagur. Denny Cagur. Itu gila berdua tuh ya. Iya. Yang lu bilang yang apa, Denny Cagur baru beli sepatu baru di Depok yang Mas Helmi ledekin tuh. Dia pakai sepatu gitu. Jadi ada. Di situ. Denny Cagur tuh masih jadul banget waktu itu. Dia pertama ngetopnya di situ kok. Dia masih nggak tahu ya dia pernah jadi pembawa acara apa enggak, tapi pada saat itu ngelihat dia bawain acara lucu. Jadinya kita nyambung kan gitu. Pokoknya sama Mas Helmi itu jurinya ya di era-era kompetisi. Nah aku itu titik awal aku dikenal orang nih. Mamma Mia, Mas. Mamma Mia itu. Gila tuh. Padahal sebelum-sebelumnya udah Tawa Sutra, udah ini, enggak. Dikenalnya Mamma Mia. Iya. Itu Mamma Mia itu titiknya. Iya, Denny Cagur jadi anggota dewan siapa? Dulu apa jasnya masih norak, sepatunya yang beli di Depok. Begini nih. Yang kayak buaya gitu. Iya kayak gini. Sampai begini deh. Itu nyongkel pintu ruko juga kebuka ya. Ruben bilang, Mas Helmi, dia baru sepatu baru tuh beli di Depok. Dia kaget, lo dari Depok beli sepatu ya? Wah, Mas Helmi tahu deh Pak. Ada kita gak pernah nyangka ya. Itu ya. Iya. Siapa Ruben, siapa Denny Cagur, siapa saya dulu Ben. Hancur lah Ben. Renol lah. Tapi kan pada saat itu Mamma Mia juri-jurinya semuanya wow, itu dari segi manajemen, dari segi ini, Itu dari segi manajemen. Iya, mamanya. Ahmad Dhani dari musik, kemudian si Arzeti dari fashion, terus si Sophia Lacuba dari Stage Egg. Iya. Wah, waduh, banget tuh. Itu bener-bener. Yang nonton gila ya Ben. Itu Mas, aku nonton gila yang nonton. Iya. Sampai di luar tuh. Masih kan Mama Margaret ya. Oh Margaret ya. Apa kabar ya? Baik ya itu. Oke dulu Mas Helmi itu pasti karena manajemen ya harus berurusan dengan mama-mamanya. Itu kita itu benar-benar ya. Benar-benar. Iya Mita ya. Juaranya Mita dulu. Iya. Keren banget ya. Mita yang juaranya lagunya juga ngetop juga. Mita Lestari dia ngetop. Keren banget. Kalau sih Mama Margaret, mamanya kan kalau ngomong lucu banget. Itulah awal dari reality show yang kayak gitu ya. Dulu ada Afi. Ya, Ferry tau gak di mana Ferry gua gak tahu tuh ada Ferry, habis itu Mamma Mia. Habis itu macam-macam. Udah mulai kompetisi. Super duo kan Sule juga ngetopin dari situ. Superstar ya. Iya superstar. Sule superstar. Gue seneng hari ini Ruben bisa tertawa gitu. Amin. Udah lah Ben. Pokoknya jangan ngelihat ke belakang lagi, lihat ke depan aja. Amin. Start a new life. Yes. Ya. Ini jangan-jangan semua itu ada hikmahnya ya. Ada istilahnya connect the dots gitu. Jadi kekecewaan masa lalu, kegagalan masa lalu tuh jangan-jangan itu awal untuk kebangkitan keberhasilan masa depan. Saya pikir tujuan hidup Ruben udah berbeda. Kalau dulu kan mungkin harta punya rumah pondok indah. Sekarang mungkin udah agak berbeda ya. Masih ada gitu kah? Masih ada kekayaan yang harus kepingin bahagia aja. Bahagia aja. Kalau rumah sih bukan pondok indah tapi Cipete. Terus juga gue pernah ke rumah Ruben lu ada supermarket. Ada minimarketnya. Udah gila lu. Iya. Jadi tinggal ke pompa ya. Udah pernah. Jadi kalau ada orang gini-gini saya cuma bilang gini. Udah pernah. Udah lewatin. Udah pernah gitu. Jadi ya mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang memang benar-benar karena ridho. Gitu. Ya, jadi ikhlas Allah bersihkan gitu. Jadi dan makanya sehat itu juga. Gue pikir lu sakit juga karena beban tuh dan kemarin itu. Ya. Sekarang sakitnya udah aman. Udah. Insya Allah udah ya. Ya pelan-pelan semuanya. Karena buat aku gini. Ya. Kita mau. Aku bilang wah lu sehatan sekarang. Gak tahu gue gak ngapa-ngapain. Gue cuma ngelakuin hal yang baru aja gitu. Pokoknya gue ingin rezeki yang gue dapetin ya Allah yang ridho.
gitu. Jadi nggak enak ternyata. Ya. Jadi terlalu banyak yang kita punya ternyata nggak jadi ridhonya Allah. Jadi ya takutnya saya hilang juga ya. Iya. Takutnya malah lebih kecewa lagi gitu. Jadi yang penting jangan ingat masa lalu, ke depan aja, Ben. Yes. Bener. Ngapain sih overthinking ke masa lalu? Overthinking itu ke depan. Betul. Ya, jadi pikirin aja ada Onyo ya. Ya, saya doakan makin baik, ibadah makin baik, sehat yang paling penting. Amin. Sehat. Oke, makasih Ruben. Siap. Udah lama nih gak ngirim kue-kue gitu. Udah gak ada lagi? Aku gak itu. Mana itu ya? Udah gak ada usaha gitu? Ada gak? Aku udah ada usaha fiber. Apa fiber? Fibernya. Minuman? Aku bawa iya. Oh. Jadi usaha lo apa aja? Punya jualan fiber. Jualan online juga? Online. Aku jual mukena. Keren. Baju koko. Yang sejak. Wow, eksklusif package. Ruben Ensu wajah baru nih. Iya. Keren. Oke Ben, makasih ya. Banyak. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Kita doakan ya Ruben bisa sukses. Amin. Ini saya bersaksi kalau dia orang baik kayak mau hantar itu aja.